Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin maafkan nama saya Timothy Pratama dari Program Studi Teknologi Negara Sempurna dengan NPM 2478330 dari kelas 3A. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktikkan tentang VLAN trunking, yaitu VLAN trunking protokol atau VTP. Nah, seperti yang kita tahu sendiri untuk VTP, mungkin saya lanjut ke penjelasannya dulu. Oke, jadi jadi di sini untuk VTP sendiri itu adalah nama dari sebentar. Nama dari VLAN trunking protokol. VTP ya, ini dia. VLAN trunking protokol. Nah, jadi apa ini VTP? VTP itu fungsinya buat digunain pada jaringan Cisco misalnya untuk mengelola VLAN-nya itu secara terpusat. Misalnya itu kayak kita punya banyak switch nih. Kita memiliki banyak switch. Ini switch 1, 2, 3, 3 aja deh. Nah, jadi itu kita nggak perlu buat satu-satu. Kita nggak perlu buat satu-satu VLAN-nya. Jadi kita itu bisa sekaligus membuat VLAN-nya itu. Kita menggunakan satu switch, yang dimana satu switch ini kita gunain VTP. Jadi kita tidak perlu membuat VLAN satu persatu. Jadi di setiap switch-nya itu cukup dari satu switch aja. Nanti otomatis tersinkron ke semua switch yang lain seperti itu. Dia bakal tersinkron ke semua switch yang lain. Jadi ini adalah switch yang VTP-nya itu. Jadi ya pasti semua switch ini bakal gunain VTP biar semuanya sinkron ya. Jadi semuanya ini gunain VTP biar semuanya sinkron. Jadi cuma satu server yang ganti ngelola VLAN, nanti semuanya bakal ngikut, yaitu kliennya. Nah, yang perlu kita ketahui sendiri untuk mode dalam si VTP itu ada client, server, sama transparan. Kalau server ini kayak ngelola nih. Kalau si server ini biasanya untuk membuat, ngelola, terus segala macam lah yang ngelola itu. Nah, kemudian untuk klien ini dia tuh biasanya mengikuti apa hasil dari server. Jadi misalnya dia ngambil output dari server, terus itu kurang lebih sama, dia ngikutin server, tapi klien ini nggak bisa ngebuat, ngelola, atau menghapus apapun. Dan yang terakhir ada transparan ini dia mandiri, dia tidak terhubung antara server sama klien. Dia berdiri sendiri, dia mengubah apapun tapi tidak berpengaruh ke server sama klien. Oke, mungkin untuk penjelasannya seperti itu. Mungkin kita langsung praktik ke bagian aplikasi Cisco-nya. Oke, salah pencet. Oke, ini Cisco pakai tracker. Oke, kita tunggu. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita sudah masuk ke aplikasinya. Oke, ini kita udah masuk ya. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan pembuatan VLAN otomatisnya itu
yaitu persiapan topologinya. Misalnya kita nyiapin switch di sini berapa ya, banyak lah, satu buat server, satu buat transparan, satu buat client, satu buat server. Nah nah di sini kita ingin sambungkan dulu ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke switchnya. CLI nya geser ke sini lagi. Nah, kita masukin enable. Terus interface-nya berapa? VA 0, VA 01 ya. Terus switch spot mode terang. Oke, berhasil. Selanjutnya kita masukin ke switch yang kedua. Switch kedua ya. Ini switch kedua. Oke, switch kedua kita masuk CLI command line-nya. Oke. Enable konfigurasi terminal, kemudian masuk ke, kita gunain range ya, karena ini ada dua, kita gunain range. Untuk interface-nya ada dua, itu kalau nggak salah 1 sampai 2. Oke. Terus kita masukin switch port. Oke, berhasil ya untuk switch yang kedua. Kemudian kita lanjut lagi ke switch ketiga. Di sini ada VA 1 dan VA 2. Oke. Oke, berarti kita masuk ke enable dulu sama, dan kita konfigurasi terminal. Selanjutnya terus range. Aduh, salah. Interface yang 0 per 1 2. Dan kita masukin switch spotnya. Jadi di sini untuk switch 3 sudah kita masukin, jadi kita masuk ke terakhir, yaitu tempat dimana ini enable konfigurasi. Kita masukin interface-nya. Sebentar, interface-nya ada berapa ini? Cuma satu ya, interface-nya satu. Oke, dan kita masukin switch spot-nya. Oke, kita sudah memasuki berapa si ini, apa namanya, konfigurasi topologinya. Selanjutnya kita beri nama server. Jadi ini untuk server nanti ya. Kita masuk ke konfigurasi VTP-nya nanti. Jadi ini nanti buat transparan. Dan ini client, dan ini server.
Oke, oke. Sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi kalau di VTP itu ada server, transparan, client, dan iya, cuma tiga. Ada server, transparan, dan client. Yang mana saya bahas tadi untuk server itu dia itu fungsinya sorry, dimana untuk server ini fungsinya itu dia untuk mengelola, membuat atau menghapus tentang VLAN ataupun itu, dan dia bakal mengirim ke klien apapun perubahannya. Sedangkan untuk klien sendiri ini fungsinya dia tuh sebagai penerima, mengikuti apapun yang ada di hasil server, tapi dia tidak bisa mengelola, mengelola, menghapus ataupun membuat. Nah, di sini untuk transparan dia bisa membuat, mengelola, menghapus semua tentang VLAN itu, tapi dia hanya mandiri. Dia tidak mengirim ke klien ataupun server, cuman diri dia sendiri yang bisa. Dan biasanya untuk suite ini memang tidak terhubung ke klien ataupun server seperti itu. Nah, untuk fungsi dari transparan sendiri itu dia biasanya untuk bisa kita lakukan itu ketika kita nggak gunain VTP. Biasanya kita juga bisa menggunakan transparan gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke konfigurasinya ya. Oke, jadi di sini kita mau ganti namanya di mode server. Kita exit dulu kembali. Exit dan kita masukkan VTP modenya. Nah, kita sudah masuk ke server ya. Ini jadi mode server dia sekarang. Terus kita masukin VTP domain kita. Passing ya namanya apa. Di sini saya gunain domain Rhino misalkan. Dan semua suite itu harus sama domainnya. Dan juga sandinya pastinya. VTP, password 123. Nah, ini sudah disimpan slotnya. Dan untuk suite 1 ini sudah ya, sudah jadi server. Dan yang kedua itu transparan. Jadi kita menggunakan VTP. Exit dulu ya, exit. VTP mode transparan. Transparan itu gimana tulisannya? Apakah tipe? Oke, sudah masuk ya VTP mode domain. Domain tentang domain Rhino. Oke, kita masukin langsung passwordnya. Nah, domain sama password harus sama ya. Oke, untuk yang kedua selesai. Saya masuk ke lain. Nah, untuk suite ketiga ini kita masukin jadi India client. Sama exit dulu. Terus VTP mode client. Dan VTP domainnya samain. Setelah itu sandinya. Oke, berhasil ya. Terakhir yang keempat, server.
exit VTP mode server, nice. Kemudian VTP passwordnya, domain dulu kan ya, domain, terus VTP mode server, passwordnya tadi 123. Oke, sudah berhasil semuanya ya. Selanjutnya sudah kita masukin semua dari konfigurasi VTP-nya. Di sini ada mode server, transparan, client, dan kita lanjut untuk mode testing, tahapan testingnya ya. Nah, untuk tahapan testingnya itu tes pembuatan VLAN-nya. Nah, pertama kita cek dulu di sini VLAN-nya ini berapa ya? Do show VLAN misalnya. VLAN brief. Oke, jadi VLAN-nya di sini masih di VLAN 1 semua ya. Ini belum ada VLAN 10, 20 atau segala macam. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini saya gunain VLAN 2, 3, 4, 5 aja deh. Oke. Oke, mungkin di sini kita bakal nambahin VLAN ya. Jadi VLAN 2 kita tambah VLAN 2 nih ya. VLAN 2 sudah masuk. Kita buat namanya adalah A. Kemudian VLAN 3. Oke, VLAN 3 udah masuk, kita buat namanya adalah B. Kemudian VLAN 4 namanya adalah C. Dan VLAN 5 namanya adalah D. Udah, ini udah semua. Kita lihat apakah sudah masuk. Do show VLAN brief. Oke, di sini udah ada ya. Ada A, B, C, D, VLAN 2, 3 sampai 4. Dan nanti kita lihat nih. Di server ini bakal ngerubah klien juga. Klien juga ini VLAN-nya bakal berubah otomatis. Nah, coba kita lihat deh. Do show ya, show VLAN brief. Apakah benar semuanya itu otomatis ngikutin? Oke, salah tulis saya. Do show VLAN brief. Oke, ternyata benar ya. Dari server bakal masuk ke klien, dan klien ini cuma bisa menerima, terus dia tidak bisa mengelola. Coba kita tes apakah dia bisa menambahkan. Untuk di klien VLAN 7. Nah, di klien tidak bisa menambahkan ya, sesuai saya yang bilang tadi. Ternyata benar untuk VLAN lagi. Untuk klien tidak bisa menambahkan atau menghapus ataupun mengelola apapun. Dia hanya sebagai perantara tempat menerima pengiriman output gitu ya. Nah, jadi gimana kalau misalnya kita mau menghapus si ini? Si apa namanya tadi? VLAN. Nah, kalau kita mau menghapus VLAN itu caranya adalah kita gunain di sini no VLAN. Nah, sebelum kita menghapus, kita bakal cek di transparan ini bakal masuk nggak ke servernya. Coba ya, kita lihat.
Nah, untuk si transparan ini tidak dia mandiri, dia tidak ada hubungannya dengan server sama klien, jadi bisa dibilang dia tidak ada hubungannya gitu. Jadi dia berdiri sendiri, mandiri. Jadi apapun interaksi dari server tidak akan berpengaruh ke transparan. Nah, oke, di sini oke, di sini kita mau mencoba menghapus VLAN. No VLAN brief. Aduh, no VLAN VLAN 5 misalnya. Oke, apakah berhasil dihapus? So VLAN brief. Oke, untuk VLAN 5 terhapus ya. Jadi dia tidak ada VLAN 5. Apakah kita lihat di klien apakah terhapus? So VLAN brief. Nah, tidak ada ya untuk VLAN 5. Terus apakah di server satunya bakal ada? So VLAN brief. Nah, di sini seharusnya ya, kalau kita menghapus, seharusnya VLAN server di VLAN ini juga bakal terhapus seharusnya. Cuman mungkin ini ada kesalahan. Coba kita hapus VLAN-nya. No VLAN. So VLAN VLAN brief. Oke. Nah, di sini udah terhapus ya. Coba kita ingin menambahkan VLAN lagi. VLAN 6. Name ABCDE. Nah, kita lihat apakah ada perubahan. Do so VLAN brief. Nah, sini ada perubahan ya untuk VLAN-nya, dan kita lihat apakah di sini terjadi perubahan juga. Do so VLAN brief. Oke, di sini terjadi perubahan, cuman kenapa tadi pas dihapus itu tidak terjadi perubahan, itu saya kurang tahu juga. Tapi apapun yang diubah itu pasti bakal saling berinteraksi, bakal saling sama berubahnya. Dan seperti yang kita lihat di klien ini pasti juga sama. Do so VLAN brief. Pasti bakal sama semua interaksinya. Mungkin kayak gitu. Dan transparan pasti bakal tidak ada hubungannya dia. Do so VLAN brief. Nah, pasti dia bakal tidak ada hubungannya sama VLAN. Misalnya kita tambahin VLAN 0, VLAN 1, name A C gitu ya. Nah, do so VLAN brief. Nah, kenapa ini? Oh, VLAN 1 udah ada. Maaf, VLAN 2. Name B. Do so VLAN brief. Nah, di sini ada 2B ya. Pasti dia bakal nggak ada hubungannya sama server sama klien. Dia cuma sendiri, dia menyimpan datanya sendiri nih, yaitu si VLAN 2 kayak gini.
Oke, mungkin itu untuk transparan server sama klien ya. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Jadi untuk transparan ini pastinya dia tidak ada mengikuti perubahan dari server ataupun klien. Sedangkan kalau server sama klien ini pasti saling berhubungan gitu ya. Dia bisa saling terkait gitu, ada perubahan pasti bakal berubah, dan si transparan ini tidak ada hubungannya, dia mandiri ya, tapi dia bisa buat freelance, bisa untuk transparan, cuman untuk dirinya sendiri, tidak bisa dikirimkan ke yang lain seperti itu. Oke, nah jadi biasanya untuk yang digunain itu antara server sama klien. Kalau transparan ini bisa kalau kita nggak pakai VTP di jaringan, kita pakai transparan juga. Biasanya kita pakai transparan kalau nggak menggunakan VTP seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau mencoba namanya problem revision, kalau nggak salah itu namanya problem revision. Jadi mungkin kita bakal praktikkan problem revision ini ya. Oke, kita lanjut untuk melihat problem revision ini gimana maksudnya ya. Problem revision sendiri itu kalau menurut saya itu seperti permasalahan yang tidak boleh terjadi seharusnya. Ini bakal berdampak ke server yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, jadi sebelumnya kita bakal melihat dulu nih status dari server sama klien kita. Status apa nih? Status perubahannya. Apakah perubahannya itu berapa yang terjadi gitu ya? Do so apa PTP status. Nah, di sini kita lihat sebentar, ini mana ya revisi yang kok ada perubahannya. Oke. VTP version running. Sebentar. Oh ya, ini. Di sini terdapat 11 perubahan yang kita sudah lakukan. Yaitu yang udah saya lakukan kayak nambahin VLAN, menghapus ataupun menambahkan lagi itu sampai 11 kali ya. Dan di si klien tuh mungkin sama, nanti bakal sama kok. Do so VTP status. Nah, itu bakal sama konfigurasinya 11 kali, sama seperti server yang tombaknya. Nah, untuk transparan sendiri ini pasti dia diri sendiri ya, dia nggak bakal terhubung kemanapun, pasti bakal sesuai VTP dari transparan itu sendiri. Nah, dia cuma 0. Nah, kenapa 0? Ya memang transparan sendiri itu untuk revision ini dia itu memang 0. Dia tidak terhubung, tidak tertulis lah perubahan-perubahannya kayak gitu, karena dia kan mandiri ya kan. Tapi untuk VLAN-nya itu pasti ada dia. You saw VLAN brief. Nah, pasti ada dia. Cuman untuk
revision itu dia nol, memang dari situnya nol gitu, apapun perubahan bakal hasilnya nol. Oke, kita lanjut yang tadi untuk si masalah revision, apa sih namanya, lupa saya. Problem revision. Oke. Tadi sebelumnya untuk server sama klien nilainya sama semua ya, 11 11 11. Kalau transparan revision kan nol ya pastinya. Oke, di sini saya nambahin switch baru ya, switch keempat. Ini buat misalnya ini gedung baru, ini kan gedung pertama, ini gedung kedua. Nah, kita mau ngisi gedung kedua ini pasti kita misalnya mau ngambil switch bekasan, pasti dia udah ada pilannya dong. Nah, kita tambahin. Kita masukin pilan-pilan terbaru. Kita mencoba meliti perubahan-perubahan yang ada di gedung sebelumnya, server sebelumnya. Jadi mungkin 12. Oke, ini udah ada interaksi di antara 12 kali. Ini udah banyak nih, udah banyak pilar-pilarnya. Coba kita lihat berapa kali interaksinya. So, bit titik status. Oke, untuk di sini ada 13 kali, bukan 12 kali. Ada 13 kali ini ya perubahan. Oke, jadi dia lebih tinggi daripada sebelumnya nih. Nanti apa yang terjadi? Nanti kita lihat. Selanjutnya apa ya? Oke, sekarang kita mau nyambungin antara suite baru ini ya ke suite yang banyak tadi. Oke, jadi kita jadiin klien aja deh. Kita jadi klien. So, klien itu VTP mode klien. Aduh, VTP mode klien. Astaga. Nah, sip, ini udah bisa ya. Dan kita lihat statusnya terbaru, bakal nambah lagi nih pasti. VTP status. Oke, enggak, ternyata enggak ya. Dia masih 13. Oke, tidak apa-apa. Oke, di sini kita mau melihat semua VLAN-nya ya. Nah, di sini terdapat beberapa VLAN yang sudah saya buat tadi sebelumnya ya, dari 20 sampai 31 yang baru. Oke, kita more dan di sini kita mau nyambungin antara suite yang baru ini dengan suite yang lama. Oke.
Oke, jadi oke, mungkin di sini bakal saya sambungin ya. Oke, di sini dia ini ya. Nama interface-nya satu. Seperti ini. Sweet spot. Oke, di sini sudah kita sambungkan ya untuk VLAN suite terbarunya. Oke, di sini bakal ada perubahan yang menarik. Nah, gimana kita mau melihat do show dari si VLAN ini? VLAN lagi di suite-nya. So, VLAN Brave. Misalnya di sini. Nah, di sini nih. Aduh, kok ini? Sorry. Do show VTP status. Oke, di sini konfigurasi revisionnya masih 13 ya. Nanti bakal ada yang berubah nih di server. Nah, do show VTP status. Oke, salah klik. Do show VTP status. Loh, nggak berubah. Kan dia udah jadi server ya. Aduh, ada yang ngebug ini. Sebentar, saya berpikir. Oke, gimana kalau ini kan harusnya dia udah masih jadi klien ya. Exit. Oke, kita ada di sini. Do show VTP brief. Kok brief sih? Do show VTP apa ya? Status. Do show VLAN brief. Oke, kenapa dia masih tidak berubah ya? Seharusnya bakal berubah. Ngikutin dari si ini. Apa namanya?
switch switch terbarunya ini seharusnya dia bakal berubah, kan dia udah ada data kan tadi ya. Oke. Misalnya kita buat lagi deh, ini bisa disalin nggak? Oh, nggak bisa. Nggak, seharusnya kan ini coba kita ulang lagi. Harusnya ini bakal berubah soalnya dia lebih banyak ininya, interaksinya. Bukan dihapus. Sebentar ya. Oke. Dia ini udah jadi ya server switchnya. Mungkin kita tambahin lagi VLAN-nya ya, kurang banyak paling. VLAN 32. Oke. Do so VLAN brief. Kenapa? Oke, ini udah banyak nih interaksinya. Seharusnya dia bakal ini tambahin tabel lagi ini garis, dan kita masukin integer interface-nya itu via 0 ya, 01. Oke, dan kita masukin switch port. Mode trunk. Coba kita lihat di sini do so, di sini do so enable, konfigurasi di do so VLAN brief. Oke, kenapa di sini tidak berubah ya? Aduh, kenapa dia tidak terjadi error? Seharusnya karena ini apa namanya, si ini si apa namanya switch baru ini do so brief ya kan, brief ini VTP status. Nah, seharusnya ini bakal ngikutin yang ada di bagian ini baru, si server switch baru. Kenapa? Karena dia lebih besar nih konfigurasinya, ada 13. Nah, sedangkan ini cuma 11. Seharusnya dia mengikuti dari si switch 4 ini, switch yang baru ini. Seharusnya dia mengikuti yang baru di bagian 4 ini. Jadi semuanya yang server kayak client ini ngikutin ke ini karena dia lebih besar untuk si ininya, konfigurasi revisionnya. Cuman saya nggak tahu kenapa dia baik-baik saja. Seharusnya ini bakal ini terjadi error problem revision, seharusnya seperti itu. Cuman kenapa ini jadi solusi revision? Nah, itu saya kurang tahu. Ini mungkin ada ngebug dari si ininya ya, apa namanya, aplikasinya mungkin. Seharusnya ini bakal terjadi problem revision karena yang tadi saya bilang konfigurasi revisionnya ini lebih besar. Nah, kalau lebih besar dia bakal ngikutin apapun yang lebih besar. Nah, cuman kenapa saya nggak tahu kenapa ini malah nggak ada masalah, dia lancar aja gitu. Mungkin ada ngebug atau gimana. Dan ya biasanya untuk solusinya itu kalau terjadi ngebug itu pasti nanti dia bakal ngikutin apapun yang ada di bagian ini, switch yang ini.
Nah, itu nanti kita buat namanya ini solusinya, solusi eh revisionnya. Nah, caranya kalau misalnya nanti terjadi ini data ini berubah dari data yang baru ini, kan ini berhasil ya, ini utamanya berhasil lah. Jadi saya mau simulasiin kalau misalnya terjadi data yang berubah mengikuti data switch yang baru. Jadi kita itu gunain yang namanya switchnya ini jadiin transparan, karena kan transparan ini 0 ya untuk revisionnya, konfigurasi revisionnya. Jadi kita gunain jadiin transparan. Oke. Oke, jadi sini kita pakai CLI-nya. Enable konfigurasi di, dan kita tambahin deh berapa ya banyaknya ya. Kita tambahin VLAN terbaru, VLAN-nya VLAN 50, VLAN 60 misalnya, VLAN jauh amat jaraknya, 61 61 lagi. Oke, ini cukup sih. So, Oke, di sini udah banyak ya beberapa VLAN-nya. Nah, mungkin saya mau kalian nyontohin nih. Misalnya di sini do show VTP status. Oke, di sini ada 16 konfigurasi ya. Interaksinya ada 16 kali. Nah, jadi yang perlu kita lakuin untuk berhasil itu kita ubah jadi 0. Kenapa? Karena nanti kalau besar itu bakal ngikutin apapun konfigurasi yang besar revisionnya. Nah, mungkin di sini saya ubah jadi 0 itu caranya kita ubah jadi transparan. Kita exit. VTP mode transparan. Oke, ini udah jadi transparan ya kita ya. Terus do show VTP status. Oke, nah ini kita udah jadi transparan nih, modenya transparan, mode transparan. Nah, kita udah jadi mode transparan. Terus ini konfigurasinya revision ya, 0. Oke. Sebelumnya kita mau lihat yang CLI tadi. Oke. Nah, di sini kita udah jadi transparan. Jadi kita bisa langsung saja sambungin lagi nih
nol ya. Kan dia 0, jadi aman seharusnya ya. Oke, lanjut ke VA 01 ya. Switch port. Saya lupa switch port. Switch port mode. Nah, oke, berhasil ya. Ini udah masuk. Tapi kenapa jadi merah, nggak hijau? Ada apa ini? Apakah dia ada dua interaksi? Oh, dua, VA 0 sama VA 1. Oke, berarti kita sekalian buka ya. Dari 1 sampai 2. Kok nggak bisa? Kan harusnya bisa. Oh, kita kembali lagi, maaf. Kita exit dulu. Nah, integer VA 0 titik 1 sampai 2. Lah, nggak bisa. Oke. Kita satu-satu dulu deh. VA 0 per 0. Lah, kenapa? Oke, mungkin kita... Oh, ini udah berhasil ya. Oh, maaf. Tadi ngebug berarti ya. Oke, ini interaksinya udah berhasil ya. Untuk yang hijau-hijaunya. Nah, kita itu mencoba melihat do show kita untuk VTP-nya statusnya. Nah, 0 ya. Di sini kayaknya nggak bakal berubah. Ini bang. Ngebug lagi. Ini bang. Misalnya di sini ini bang. Oke. Enable konfigurasi do show VTP status. Oke, ini masih 11 ya seperti sebelumnya. Nah, kalau solusi ini dia tidak akan berpengaruh sebenarnya untuk ke ininya. Dia bakal sebenarnya dia bisa mengikuti dari server-server sebelumnya. Misalnya di sini kita mau jadiin server atau client ya. Client. Oke, kita mau jadiin dia client. Jadi gimana cara merubahnya? VTP mode client. Oke. Do show VTP status. Oke, interaksinya kita 0 ya. Dia tidak terdeteksi. Dan kita ini udah jadi klien. Tapi nggak apa-apa, kita interaksi 0, tapi VLAN kita masih ada. So VLAN brief. Oke, VLAN kita masih ada ya, cuma interaksinya diulang aja dari 0. Karena kan ini interaksi VLAN kita yang sebelumnya yang beda server ya. Nah, untuk server yang baru ini dia masih 0, belum ada interaksi. Nah, misalnya di sini kita mau nambahin lagi enable switch. Kok switch lagi? Konfigurasi T dan VLAN 77 misalnya. Ini bagus. Oke. Terus
do so VTP status. Oke, interaksi kita udah 13 kali ya di sini. Nambah lagi terbaru. Dan apakah di sini bakal ini terhubung? Duh, kenapa dia gak terhubung ya? Hilang. Nah, seharusnya ini bakal terhubung ke servernya. Coba kalau kita ganti di sini enable ya. Misalnya di sini konfigurasi. Terus kita tambahin lagi ke 0 VLAN 78. Terus di sini misalnya apa ya? Namanya Ido. Kita ngasal. Oke. Aduh, salah terus sih. Oke, ini udah ada interaksinya ya, nambah 15 kali. Dan di klien pasti bakal berubah ya, pastinya. Di klien yang ini. Oke, 15 ya. Dan ini saya nggak tahu kenapa ini nggak terhubung dan nggak berubah. Seharusnya ini bakal berubah. Oke, apa yang nambah nih? VLAN 77, 78, Duso, VLAN brief. Oke, nggak ada yang berubah ya di sini ya. Saya kurang tahu ya kenapa dia nggak berubah. Seharusnya antara server yang diubah di dalam sini itu bakal berpengaruh ke antara dua ini. Jadi dua ini juga bakal di si ini switch kelima ini. Jadi switch 5 ini bakal terhubung seharusnya. Jadi kita otomatis apapun yang diubah dari server ini pasti bakal server yang ini bakal terganti gitu. Tapi kalau yang ini switch 4 ini dia nggak bakal terganti karena dia tadi itu awalnya untuk konfigurasi revision itu dia lebih banyak interaksinya. Jadi untuk masalah revision ini seharusnya tadi terjadi, cuman saya nggak tahu kenapa dia berhasil. Ya mungkin ada yang ngebug ataupun ada sesuatu yang belum saya masukin. Ya makanya untuk ada masalah problem revision itu nanti kita tambahin solusi revisionnya sebagai solusinya gitu. Seperti itu awalnya. Cuman tadi ada terjadi kesalahan antara dua ini. Cuman untuk yang 4 ini aman-aman aja. Semua berjalan dengan lancar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya cuma menyampaikan dasar-dasarnya aja nih, karena kita harus memahami dasar-dasar dulu. Dan mungkin karena tadi ada kesalahan antara dua ini, takutnya untuk melanjutkan ke depannya itu bakal terjadi kesalahan lebih banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.